Halo guys, kembali lagi bareng gue Brian Solid, dan seperti yang kalian udah lihat dari thumbnail maupun dari judul video ini, kita akan unboxing salah satu headphone dari Sony, yaitu Sony WH-1000 XM4. Tahun 2020 kemarin, Sony merilis Sony WH-1000 XM4 ini sebagai penerus dari versi sebelumnya, yaitu Sony WH-1000 XM3. Kenapa Sony kasih namanya susah banget untuk disebut? Kita sebut saja XM4 dan XM3 ya. Sony XM4 ini punya dua warna. Yang pertama warna hitam kayak gini, dan satu lagi yang warnanya putih. Dan yang gue punya di sini adalah warna hitam. Gue pilih warna hitam karena gue suka aja sih kalau misalkan tag atau gadget gitu yang warnanya hitam. Dan bisa dibilang hampir semuanya juga yang gue punya warnanya hitam. Kayak misalkan kamera, terus juga HP, casing HP, tripod, tas kamera, dompet, semuanya bisa dibilang warna hitam, makanya headphone ini juga gue pilihnya yang warna hitam. By the way, buat kalian yang penasaran sama review dari headphone ini, make sure kalian klik tombol subscribe yang di bawah dan juga nyalakan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan di video yang akan datang. Karena gue pasti akan bikin review dari headphone ini. So, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita langsung aja mulai unboxingnya. Oke, jadi kotak dari headphone ini warnanya putih, terus ada gambarnya salah satu sisi dari headphone-nya. Langsung kelihatan. Sebetulnya pas di plastik segelnya ada tulisan-tulisan lain juga, yaitu beberapa penghargaan yang diraih sama headphone ini. Gue udah buka karena belinya online, jadi gue harus tes dulu supaya kalau udah rusak gue bisa klaim jadinya udah dibuka segelnya. Tapi tenang aja karena gue udah foto kotak ini waktu masih ada segel plastiknya. Masih dari bagian depan dari kotak ini ada beberapa tulisan-tulisan lagi, seperti beberapa fiturnya ada disebutin 360 reality audio, terus juga support Google Assistant dan juga Alexa, terus juga ada high-res audio, 30 jam baterai dan juga Bluetooth, dan ini ada wireless noise cancelling. Lalu di sisi kanan ada cuman tulisan Sony-nya aja dan polos. Kalau di bagian atas itu cuma ada ini sih, made for iPhone terus juga atau iPod, terus juga ada kode dari headphone-nya, dan di bagian bawah beberapa keterangan-keterangan tambahan gitu dari beberapa bahasa juga. Dan bagian belakangnya ini juga kurang lebih ngomongin soal fitur-fitur juga untuk menjelasin. Dia ada kasih penjelasan singkat lah, misalnya 10 menit ngecas terus bisa dipakai sampai 5 jam dan ya dan sebagainya. Jadi kurang lebih ngomongin fitur-fitur aja sih di kotaknya ini. Untuk membuka kotak ini juga agak beda mungkin dari kotak elektronik lainnya. Biasanya mungkin buka dari atas, kalau ini bukanya dari samping. Jadi ini bagian sampingnya, ini bagian untuk buka kotaknya. Jadi kayak gini. Oke. Takut jatuh. Pas dibuka yang pertama ada kayak lembaran kecil lagi, tulisannya easy setup. Terus ada bahasa-bahasa lain juga, dan terus juga headphone ini bisa diatur dari aplikasi juga, via aplikasi yang namanya Sony Headphones Connect. Di balik kertas ini langsung ada case dari headphone ini. Nah, ini salah satu yang gue suka juga karena ada casingnya, jadi bisa melindungi headphone-nya kalau kalian bawa kemana-mana, bisa taruh di tas, dan ya ada kotaknya jadi lebih aman. Di dalam case ini langsung ada XM4-nya. Headphone-nya langsung ada di sini, lagi ditekuk kayak gini. Ini cara untuk melipat, untuk menyimpan kembali ke kotaknya, yaitu dengan cara ditekuk kayak gini. Dan ini salah satu yang gue suka juga dari headphone ini karena bisa ditekuk, jadi disimpannya lebih hemat tempat. Terus juga nggak usah takut patah karena udah ada casingnya juga, jadinya lebih aman. Dan ya, kita langsung aja keluarin XM4-nya. Ini gimana keluarin ya? Oh gini. Nah, oke. Nah, ini kalau bentuk lagi mau dipakai bisa kayak gini. Kalau tadi ditekuk untuk mode lagi disimpan. Selain headphone-nya, di dalam kotak ini juga ada yang pertama, colokan untuk di pesawat. Nggak pernah pakai juga sih, jadi nggak tahu kayak gimana mungkin. Tapi yang pasti ini ada lambangnya untuk pesawat. Ada kabel 3,5 mm. Ini buat, jadi bisa dipakai untuk sambil colok juga maupun wireless. Tinggal pilih aja mau pakai yang mana. Terus selain itu juga ada kabel USB Type-C. Di kotaknya ini juga ada petunjuknya gimana cara nyimpennya, jadinya kalian nggak usah takut kalau misalkan takut salah sisi yang ditekuk. Tenang aja, juga dikasih tahu di sini yang sisi left yang bakal ditekuk. Sebelum kita ke headphone-nya, kita beresin dulu apa aja yang ada di kotak ini. Terus di sini juga ada voucher gitu, 360 reality audio music service free trial. Ya, ini mungkin semacam music service gitu, mungkin kayak platform yang menyediakan musik juga. Ya, tapi gue juga nggak pakai sih. Terus juga ada beberapa buku panduan
di sini untuk buku panduan headphone ini. Jadi make sure kalian juga baca sebelum menggunakannya. Memang membaca buku manual book kayak gini agak boring sih, agak membosankan. Tapi ya menurut gue perlu juga supaya kita nggak salah cara penggunaannya. Waktu gue beli headphone ini, gue juga dapet bonusnya, yaitu standing headphone-nya. Ini bisa dibilang kayak tempat naruh aja sih. Jadi kayak gini, ditaruh, terus kalian bisa ngecas. Ada colokannya di bawah, kalian bisa langsung colok ke listrik supaya sambil ngecas tapi nggak ditaruh di lantai gitu. Jadi kalian taruh sini aja. Oke, sekarang kita ke bagian headphone-nya. Dan ya, gue suka banget sama desainnya yang simple, minimalis, terus juga ya cuman hitam polos kayak gini. Jadi gue suka banget. Terus juga bagian atasnya ini terbuat dari kulit, ada foamnya juga sih. Cuman nggak terlalu tebel juga. Terus di bagian cushionnya ini, di bagian ear cup, ada yang bilang cushion, ada yang bilang ear cup, ya apapun itu. Di bagian ini tuh kulitnya tipikal kulit yang bakal ngelotok kayaknya untuk jangka panjang. Dan ya hopefully nggak akan ngelotok karena sayang banget sih kalau udah desainnya bagus terus ear cup-nya ini ngelotok-ngelotok gitu. Jadi ya semoga awet. Terus juga di bagian sisi kiri ini kalian bakal bisa ngeliat ada yang namanya proximity sensor. Jadi ini sensor yang kalau misalkan kalian lagi pakai headphone-nya, lagi buat denger lagu atau nonton film, terus kalian copotin headphone-nya, dia akan otomatis pause film atau musik yang kalian lagi dengar. Dan kalau kalian pakai lagi, dia akan langsung otomatis play. Jadinya ya ini ada di sisi kiri untuk memudahkan juga buat tandain. Jadi kalau mau lihat yang mana kiri kanan, tinggal lihat aja ada sensornya, itu yang kiri. Headphone ini juga bisa kalian adjust lagi panjangnya mau seberapa. Jadi bisa ditarik gitu ke bawah. Jadi kalau misalnya kalian merasa kurang panjang nih, kurang nutup semua telinga, jadinya kalian bisa tarik lagi supaya bisa ketutup semua bagian telinga kalian. So ya, ini bisa sampai panjang juga. Di bagian sisi headphone yang sebelah kiri, bagian bawahnya kalian bisa lihat ada 2 tombol dan 1 colokan. Ini buat satu colokan untuk pakai yang 3,5 mm jacknya. Terus juga ada tombol on off dan satu lagi tombol custom. Jadi tombol custom ini kalian bisa atur mau fungsinya nanti buat apa. Misalnya mau nyalain adaptive sound controlnya atau apapun, kalian bisa atur dari tombol custom. Kalau di sisi sebelah kanan itu colokannya untuk charging. Jadi kalian bisa untuk ngecas headphone-nya itu dari sisi yang sebelah kanan. Headphone ini juga menurut gue cukup enteng karena headphone ini terbuat dari plastik. Bagian-bagiannya ini terbuat dari plastik, jadi bukan dari stainless atau besi atau logam dan sebagainya, tapi dari plastik, makanya jadi lebih enteng. Oke, segitu aja guys untuk video unboxing dari XM4 ini. Ya, jangan lupa subscribe kalau kalian mau lihat reviewnya karena akan segera tayang. Dan ya, stay safe and stay healthy. Bye.